Salam sejahtera dan bahagia. Selamat datang di channel BHM. Channel yang menghadirkan kisah perjalanan hidup sejati dan kisah-kisah nyata drama rumah tangga. Semoga channel ini bisa menjadi cerminan bagi generasi yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan. Terima kasih telah setia menonton di BHM, channel yang menyajikan kisah perjalanan hidup sejati. Untuk itu mohon bantuannya untuk bisa like, komen, share dan subscribe, agar aku bisa melanjutkan kisah sejati episode ketiga dari perjalanan ini. Salam sukses dan terima kasih. Semenjak kejadian di rumah, pada liburan sekolah Penta, di mana asaku tertolak oleh Ernie. Aku sering bertanya dalam hati apakah aku sudah tidak ada ruang di hati Ernie. Bukan satu kali dua kali, sudah puluhan kali ditolak. Setiap pulang ke rumah, kamar tidur selalu dikunci. Aku ketuk pintu, aku panggil istriku tidak ada sahutan, tetap tidak dibukakan pintu. Nafkah lahiriah berkecukupan, namun nafkah batin bagaikan asa yang tertolak terus. Aku tidur di sofa ruang tamu, dengan harapan kamar tidur dibuka, akan tetapi nihil. Aku terbangun dan bangkit, akhirnya tidur bersama anakku menjelang subuh. Pertanyaan besar dan rasa kecewa, bagai relung sebuah lorong yang tidak ada ujungnya. Gara-gara inilah, aku sering menyendiri pada jam-jam istirahat kerja di Sibolga, tidak membaur dengan teman. Aku teringat kata-kata bapak mertua, hampir 14 tahun lalu. Kata-kata itu seakan baru kemarin pagi aku dengar. Tolong saya titip Ernie dan jangan ikuti arusnya, kata beliau saat itu. Lalu, aku memainkan analisaku sendiri. Kalau aku mengikuti arus Ernie, berarti aku menyalurkan naluriku sebagai laki-laki dengan cara memetik bunga mawar di pinggir jalan, yang tentunya banyak duri. Tetapi kalau aku tidak mengikuti arus Ernie, berarti aku harus bertahan entah sampai kapan. Dan aku harus membunuh naluri biologisku sendiri. Apakah mungkin? Bisikku bertanya dalam hati. Aku memasuki dunia semu, di mana aku bercinta dengan bayang-bayang. Akhir-akhir itu kami berpura-pura bahagia, padahal tidak. Akhir-akhir itu kami berpura-pura bahagia di depan orang banyak, padahal tidak. Hidup dalam keberpura-puraan agar tidak dinilai orang. Setiap kali terpikir masalah ini, aku benar-benar seperti terendam di jamban, yang airnya kotor dan busuk. Lelah sendiri. Untuk menenangkan hati, aku sering sholat menyendiri, yang biasanya sholat berjamaah dengan kawan-kawan. Suatu ketika ada lembur kerja di proyek, tepat jam 9 malam, ponselku bergetar. Penta menelpon. Ayah sedang apa? Tanya anakku dengan nada datar. Sedang piket mengawasi orang lembur, jawabku kemudian. Kami bercakap-cakap hampir 10 menit. Ibumu kemana? Tanyaku kemudian. Belum pulang ya? Sahut Penta. Sering pulang terlambat akhir-akhir ini. Saya tidak pernah bertanya, takut kena omel, imbuh Penta. Aku terdiam sesaat, aku membayangkan Ernie di mall belanja dan makan sirloin steak atau membeli baju. Sesaat kemudian Penta pamit menyudahi perbincangan denganku. Dari Sibolga tempat proyek aku berencana mengambil libur 3 hari. Aku akan meyakinkan keraguan-raguanku terhadap Ernie, apakah aku masih memiliki ruang di hatinya. Aku memberitahu Ernie sebelum tiba. Kini aku telah sampai di rumah pada jam 6 sore, aku disambut istriku dengan sambutan yang tidak biasa. Dia bersikap baik tetapi seperti dipaksakan. Kemudian Penta ikut menyalami dan mencium tanganku. Kami mengobrol sejenak sekitar pekerjaanku dan pekerjaan Ernie di kantor. Di akhir perbincangan aku merasa lapar dan bertanya pada istri. Ibu masak apa? Dia menggeleng lalu berkata, tidak masak, ibu capek. Makan saja di luar sama Penta. Aku mengiyakan saja, dan bagiku tidak jadi soal. Bisa saja capek seharian kerja. Lantas, aku mengajak Ernie dan Penta untuk makan di luar. Namun lagi-lagi istriku menolak. Dia pengin di rumah saja, lagi pula sudah makan sore di kantor. Sesaat kemudian, aku ke warung bersama Penta, kali ini dia tidak mau naik mobil, melainkan naik motor. Kenapa tidak naik mobil? Bagaimana kalau hujan? Tanyaku ke Penta. Penta tidak menjawab, dia hanya menggeleng. Seperti menyimpan sesuatu yang disembunyikan tetapi anak itu tidak terbuka. Tanpa pikir panjang aku berangkat naik motor. Di warung kami bercakap-cakap sambil menunggu pesanan datang. Penta, apa ibumu jarang masak? Tanyaku selagi pesanan belum tiba. Bukan jarang lagi. Memang tidak pernah masak. Penta jajan terus di luar, sahut Penta sambil mengunyah makanan.
Setiap kali libur di rumah, aku memang jarang makan masakan istri, pasti ke warung. Mau minum kopi atau teh, Penta yang harus membuat. Aku sebenarnya merasa tidak nyaman dengan perlakuan seperti itu. Namun setiap kali aku minta kopi atau teh ke Ernie, dia langsung menyuruh Penta yang membuat. 2 hari di rumah, perlakuan Ernie terhadap aku baik, lagi-lagi seperti dipaksakan. Dan benar saja, aku tidak dikasih masuk ke kamar pada malam harinya. Aku semalaman hanya terpekur di sofa depan kamar tidur. Aku tidak protes, aku tidak marah, dan aku tidak menuntut paksa. Tidak mungkin juga aku memakai kekerasan untuk mendapatkannya. Aku ingin kesadarannya saja. Masih di Medan, sore itu aku berkesempatan duduk-duduk bersama istri di teras. Sedang Penta bertandang ke rumah kawan masih satu komplek. Aku menanyakan kepada Ernie, kenapa aku sering tidak dikasih pintu kamar tidur. Ernie hanya menggeleng, dia menjawab dengan enteng, baru pengin sendiri saja. Badan capek, dan pengin sendiri dulu, ucapnya saat itu berulang. Aku bertanya lagi, apakah sudah tidak ada ruang di hati ibu, aku ini? Dia lagi-lagi menjawab dengan enteng. Masihlah ya, sahutnya dengan cepat. Aku menarik nafas, namun bukan rasa lega. Yang ada rasa curiga dan tidak percaya. Yah, ayah tahu kan dengan Kak Lisna yang rumahnya di komplek Crown Hill? Tanya Ernie mengalihkan pembicaraan. Ya, saya tahu. Kenapa? Jawab saya. Ernie menyampaikan permintaannya, dia ingin balas budi dengan Teh Lisna. Menurutnya, dulu sebelum menikah Teh Lisna sering membantu dirinya, entah itu dari segi keuangan ataupun bentuk lain. Teh Lisna sekarang sudah pindah ke Bandung, sementara adik kandungnya masih di Medan. Posisi saat itu, adiknya terkena PHK akibat pengurangan tenaga kerja. Laki-laki itu bernama Andi, berumur 26 tahun, masih lajang. Di saat itulah Teh Lisna minta bantuan Ernie, melalui telepon agar menampung adiknya hingga mendapat pekerjaan yang baru. Aku dengan serius, mendengarkan penjelasan Ernie, lalu aku bertanya, bagaimana makan atau kebutuhan anak itu? Ernie mengatakan bahwa kebutuhan makan, dirinya lah yang akan menanggung. Mendengar kata Ernie itu, aku merasa heran, kenapa biaya hidup Ernie yang harus menanggung. Aku sempat terpikir, memasak makanan di rumah untuk suami saja malas, tetapi sanggup menanggung makan untuk orang lain. Daripada mengecewakan istri, tanpa pikir panjang aku memberi izin anak itu untuk tinggal di rumahku, alih-alih untuk teman Penta yang sering merasa kesepian. Lagi pula bisa membantu pekerjaan rumah sehari-hari selagi istriku beraktivitas kerja. Aku berinisiatif minta identitas diri Andi sebelum tinggal di rumahku. Lalu aku menyerahkan ke RT dan sampai ke RW. Tidak lupa aku juga memberi penjelasan bahwa Andi adalah adik ipar kakakku yang di Jawa. Aku juga memberi penjelasan kepada tetangga terdekat untuk informasi yang sama. Dengan masuknya Andi ke rumahku, kapan saja bisa bebas, meskipun saya di kota Sibolga, karena semua sudah kutembusi dengan identitas diri Andi. Di tahun kedua lebih 3 bulan, aku bekerja di Sibolga, tentunya sering bolak-balik ke Medan untuk berlibur. Saat itu, Andi sudah tinggal di rumahku di kamar paling belakang berdampingan dengan Penta. Sedangkan istriku di kamar utama paling depan. Semenjak Andi tinggal di rumah, Ernie rajin memasak, bahkan sayur selalu ada, padahal dia paling tidak suka sayur, sedangkan lauk lebih dari 2 macam. Aku hanya membatin, dan tidak pernah bertanya sedikit pun perubahan itu. Namun aku pernah iseng bertanya ke Penta. Ibu sekarang rajin masak ya Pen? Tak perlu makan di luar lagi? Tanyaku suatu saat. Anakku hanya mengangguk tetapi malas bicara. Dirinya justru mengalihkan pembicaraan, dan pengin ditemani jalan-jalan keluar naik motor. Aku sering bertanya pada anakku atas perubahan pada dirinya. Kenapa roman wajahnya layu, dan sering berkata bosan di rumah. Akan tetapi, lagi-lagi hanya geleng dan menggeleng. Mengamati perubahan Penta, aku sering berpesan padanya, apabila ada persoalan di rumah, agar secepatnya menghubungiku, lewat telepon. Kini aku beraktivitas lagi di Sibolga, hari-hariku disibukkan dengan aktivitas pembuatan breakwater. Pada jam 8 pagi, teleponku berdering. Ku angkat ponsel tanpa melihat layar, siapa yang menelpon, dan ternyata istriku. Dia menelpon dengan suara memelas, dan bergetar. Sontak aku terkaget ada apa gerangan. Ternyata Ernie mendapat musibah, kecelakaan tunggal. Dia menabrak anjing yang melintas di jalan, lalu dia membanting setir ke arah kiri, di mana tempat itu hutan lebat, yang berbatasan dengan danau. Mobil terperosok menabrak hutan, dan tertahan di pohon terakhir persis di tepi danau.
Aku serasa ingin terbang ke Medan untuk membantu istri dari kecelakaan. Namun, istriku menolak aku pulang, semua sudah diurus hingga ke kantor polisi. Dia ditemani Andi untuk menyelesaikan semua insiden hingga urusan polisi. Sebenarnya aku sangat kalut, bekerja tidak bisa fokus, pikiran seperti berada di tempat kejadian kecelakaan itu. Ernie tidak mengalami luka sedikit pun, namun mobil rusak berat bagian depan. Masih untung, mobil menabrak pohon terakhir di depan danau. Pohon itu menyelamatkan nyawa istriku. Kalau tidak ada pohon penahan, pasti akan tenggelam di dasar danau yang dalam. Atas kejadian itu akhirnya aku mengganti mobil yang baru. Karena mobil itu rusak parah, tak mungkin menunggu perbaikan. Sedangkan mobil untuk kerja Ernie. Beberapa bulan kemudian, kejadian beruntun terjadi lagi. Ernie menelpon aku, dari di tempat kerja, dirinya menangis dan serak suaranya. Tentu membuat aku terhenyak kaget. Ernie mengatakan padaku bahwa dia tersandung masalah, apa lacur. Ernie dituduh merebut suami orang. Ya Tuhan, desahku dalam hati. Aku bagai tersengat aliran listrik 220. Aliran darahku bagai berhenti. Dunia berputar sejenak, nafasku terhenti di kerongkongan. Masalah apalagi ini? Tanyaku bertubi-tubi dalam hati. Aku benar-benar stagnan untuk bisa merespon keluh kesah istriku. Sampai akhirnya aku terhenyak begitu mendengar teriakan Ernie di telepon. Darahku bagai mengalir lagi. Nafasku mendorong keluar kuat-kuat, seolah tersedak, sehabis tenggelam di sungai paling dalam. Akhirnya Ernie menjelaskan rentetan sekitar masalah yang membelitnya. Dia dituduh merebut laki-laki dari suami orang. Laki-laki itu berkebangsaan asing, yang bermukim di Medan dan beristri orang lokal. Ernie mengakui sering ketemu laki-laki itu untuk urusan kantor, dan setiap pertemuan mengajak Penta untuk ikut serta. Dan itu hanya sebatas di mall ataupun di restoran, dan pasti ada Penta, kilah Ernie. Aku mendengar dengan seksama, aku tidak memberikan respon. Fokusku bukan pada persoalan yang diceritakan, namun lebih ke arah pada kesimpulan, bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Selain itu, yang aku membuat heran, kenapa Penta tidak pernah cerita kalau sering diajak makan ibunya bersama seorang laki-laki asing. Apakah ada konspirasi antara Penta dan ibunya? Apakah ada tekanan saat itu untuk Penta, dan tidak boleh bercerita, yang bisa menimbulkan persoalan besar? 1000 pertanyaan memberondong otakku sendiri. Kasus Ernie sampai ke tangan polisi, karena dilaporkan oleh istri orang asing. Dan ujung-ujungnya damai, karena selama ini pertemuan mereka hanya sebatas di tempat ruang terbuka. Meskipun damai, aku merasa terpukul dan malu atas ulah istriku. Kembali lagi, statement di otakku mengatakan bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Persoalan itu telah berlalu, dan aku masih sering penasaran. Aku selalu mendesak Penta untuk bisa bercerita sekitar orang asing, namun lagi-lagi anakku mengatakan, hanya sebatas makan-makan di mall atau di restoran. Akhirnya, kulupakan masalah itu, namun sampai kapanpun aku tidak akan lupa. Hari-hari, aku lalui hidupku mencari nafkah untuk keluarga, acap kali aku memohon ampunan dan berdoa agar keluargaku dijauhkan dari segala bentuk godaan. Akan tetapi, jujur, aku sering meratapi perjalanan hidupku sungguh berat, dan akhirnya aku jatuh sakit. Aku kena asam lambung. Sebelum dibawa ke dokter, aku pernah merasakan sakit perut yang amat sangat, pada tengah hari, di mes rumah kontrakan perusahaan. Aku posisi sendiri. Di saat rasa sakit memuncak, tiba-tiba aku tidak tahu apapun di sekeliling. Gelap dan tidak bersuara. Aku tidak sadar. Setelah tersadar, jam menunjukkan pukul 4 sore hari. Terakhir aku melihat jam di dinding pukul 2 sore. Hampir 2 jam aku tidak sadar diri. Kejadian ini terulang lagi setelah berobat ke dokter, aku pingsan lagi dan bangun lagi sendiri. Rata-rata aku tidak sadar selama 2 jam akibat sakit asam lambung. Suatu saat aku memberitahu Penta bahwa aku terkena asam lambung. Dia sangat ketakutan mendengar ceritaku. Berkali-kali anakku menangis meskipun sudah besar, dia merasa kasihan dengan ayahnya. Dia memantau aku lewat telepon hampir setiap hari. Dia selalu berkata tidak mau kehilangan ayah, tidak mau ditinggal ayah. Tentunya membuat aku terenyuh. Aku selalu membesarkan hatinya agar tidak sedih. Aku sengaja tidak memberitahu pada Ernie mengenai sakitku, aku tidak paham, kenapa benakku mengatakan dengan kuat, tidak usah diberitahu. Dan anehnya istriku juga tidak pernah menanyakan kesehatanku. Penta sepertinya juga tidak pernah cerita kalau aku sakit. Asam lambung berlalu, kini berganti rezeki yang kudapat. Aku terkena usus buntu,
dan menjalani operasi di rumah sakit. Saat itu Penta berlibur 1 bulan, libur tahunan. Aku dibawa ke rumah sakit oleh Sofyan dan Penta. Aku masuk UGD. Karena merasakan sakit yang tidak terperi, aku lupa tidak menghubungi siapapun. Akhirnya Sofyan berinisiatif menelpon Erni dengan ponselku. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, karena aku menahan rasa sakit. Selesai menelepon, Sofyan menyimpan ponselku di tasnya, wajahnya datar. Lalu Penta bertanya pada Sofyan, "Ibu kapan kesini, Om?" Sofyan tidak menyahut, hanya menggelengkan kepala sambil mengernyit. "Ibumu sibuk. Katanya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya," kata Sofyan kemudian. Kalaupun kesini setelah selesai operasi, Ibu Sofyan seperti orang kesal. Penta justru sebaliknya, dia tersenyum, mungkin juga tersenyum getir. Namun lagi-lagi Penta anak yang pintar. Dia memberi semangat dan berkata-kata penuh dorongan atau motivasi menjelang operasi. Sofyan nampak lega melihat Penta. Dia ikut bersemangat untuk memberi motivasi terhadapku, dan keluarga Sofyan pun datang memberikan support. 3 orang anak dan istri ikut membesukku. Sakit itu terasa berkurang, namun aku merasa lemas. Dan akhirnya perawat mendorong tempat tidur itu ke ruang rawat setelah ditangani dokter UGD. Dan esok paginya operasi dilaksanakan. Operasi berhasil dilakukan tim medis, dan tidak ada indikasi tumor atau kanker yang ditimbulkan atas usus buntu tadi. Semua kawan kantor membesuk setelah selesai operasi. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa istri Pak Darsa tidak datang dari Medan untuk menemani suami operasi. Banyak yang menyayangkan, dan banyak pula yang berspekulasi, bahwa hubunganku dengan istri tidak harmonis. Aku mendengar itu semua dari Sofyan. Setelah masa perawatan selesai, aku dibawa pulang oleh Sofyan dan Penta, tepat di hari ke-6. Aku dibawa ke rumah Sofyan untuk rehat di rumahnya selama 4 hari. Istri Sofyan, yang mengurusi semua kebutuhanku termasuk masalah makanan, termasuk Penta. Hari ke-11 aku sudah kuat, dan diajak kembali ke mes oleh Penta. Di hari ke-12, istriku baru datang menjenguk. Lagi-lagi aku mendengar pemilik kontrakan mengeluhkan perlakuan Erni terhadapku. Max Sebayang namanya. Dia berucap sambil mengelus dada, "Kok bisa? Suami mati-matian operasi, istrinya baru datang menjenguk. Apakah nyawa lebih penting dari pekerjaan?" Max Sebayang berucap pada anaknya perempuan bernama Delima. Max Sebayang yang sudah berumur 80 tahun, suatu ketika mengusap kepalaku dengan membisikkan kata-kata penyemangat. Aku haru dengan kepedulian Max Sebayang. Istriku 2 hari menginap di tempat kos, lepas itu berpamitan pulang. Kepulangannya minta ganti ongkos beli bensin dan uang ganti obat herbal yang dibelinya di Medan. Aku mengganti semuanya dan berlebih. Kini sakitku sudah sembuh. Di penghujung liburan anak sekolah hampir habis, aku pulang mengantarkan Penta ke Medan. Begitu sampai sore hari di Medan, aku disambut istriku dan Andi. Wajah riang terpancar di muka Erni begitu menyalami aku. Dalam kepulanganku baru tersadar, bagaimana keadaan rumah ini sewaktu ditinggal Penta liburan hampir 1 bulan. Apa yang dilakukan Erni di rumah bersama Andi? Aku tiba-tiba jengah, aku tiba-tiba kecut, aku tiba-tiba berprasangka. Suatu hari, aku hendak menyemir rambutku yang sebagian telah muncul uban. Aku minta tolong pada istriku, karena dulu kami saling menyemir rambut berdua. Namun kini permintaanku ditolak, dia menyuruh Penta. Erni justru menemani makan Andi di ruang makan. Aku terdiam, lalu Penta dengan sabar menyemir rambutku. "Yah, bagaimana kalau siang ini habis menyemir rambut kita makan di luar saja?" "Penta, bosan di rumah?" kata anakku sambil mengoleskan semir di rambut. "Loh, bukankah ibumu masak?" "Nanti apa kata ibumu?" tanyaku balik. "Iye, tapi Penta nak jalan sama ayah," kata anakku dengan logat Melayunya. "Kenapa rupanya? Bukankah baru 2 hari kita sampai di rumah?" "Kau sudah berkata bosan," imbuhku protes. Dari bahasa dan perilaku Penta sehari-hari, terkadang lewat telepon, diam-diam aku mencatat dalam ingatanku. Aku membuat inti kata-kata tersambung dan aku simpulkan. Aku membuat narasi di otakku saling terkait, hingga meruncing. Namun belum aku dapatkan sebuah formula yang pasti mengenai kondisi rumahku. Setiap hari aku merasa terbelah konsentrasi, memikirkan kondisi keluarga yang kian lama berjalan seperti keluar dari titian. Aku hendak menyelesaikannya, namun apa yang mau ku selesaikan karena belum ada titik terang. Kalau aku mencurigai Erni berbuat menyimpang,
Aku belum ada bukti kuat. Aku hendak masuk dari celah Penta yang tentunya mengetahui semua kejadian di rumah. Namun anak itu biasa-biasa saja, meskipun acap kali mengatakan bosan di rumah. Setelah 3 hari mengantar Penta di rumah, aku kembali ke Sibolga. Suatu ketika, pada malam hari Penta telepon menggunakan video call. Dia berada di lapangan voli, bersama ibunya. Ibunya melambai-lambaikan tangan ke arahku dengan wajah ceria. Lalu dalam video call itu saya bertanya, "Kalian nonton di mana?" "Di Fasum," jawab istriku di ponsel. Sesekali dia teriak girang seolah menyemangati pemain pujaan. Lalu Penta mengalihkan sorotan kamera ke arah lapangan voli. Gambar kamera di zoom hingga jelas wajah-wajah pemain. Di sana ternyata Andi ikut bermain. Untuk kepulangan berikutnya di Medan, kali ini aku sempatkan main ke rumah teman satu komplek. Aku ngobrol dengan tetangga bernama Karim. Kali ini aku mencari-cari informasi mengenai keadaan rumah tanggaku. Hanya saja aku tidak langsung bertanya kepada Karim, melainkan hanya cerita sedikit-sedikit yang berlatar belakang keseharian Penta dan istriku. Intinya cerita hal-hal yang baik. Seperti kebersamaan bermain voli di Fasum, jalan bareng di mall dan makan bersama. Karim adalah salah satu orang yang paling dikenal dalam komplek, bahkan dia mendapatkan julukan sumber informasi di lingkungan perumahan. Karim sendiri termasuk orang yang paling tahu segala seluk-beluk urusan rumah tangga orang. Dia bukan orang jahat, dia bukan orang yang mengurusi rumah tangga orang, tetapi justru banyak orang yang merujuk ke dia minta tolong urusan-urusan kecil, semisal pengurusan surat-surat, atau katakanlah jasa perbaikan rumah. Karim juga banyak mengenal Erni baik di dalam komplek maupun di luar komplek. Sebelum kejadian Erni dituduh merebut suami orang, sebenarnya Karim telah mengingatkan aku, bahwa aku harus hati-hati untuk pergaulan Erni. Saat itu, aku tidak percaya dengan omongan Karim, aku justru menyanggah kata-kata dia. Akan tetapi aku sebenarnya bertanya dalam hati, kenapa Karim bisa berkata seperti itu? Akhirnya aku bertanya juga kepada Karim, memang kenapa dengan istriku? Karim tersenyum tipis seolah menyimpan sebuah rahasia. Lalu dia berkata, "Saya pernah melihat kakak masuk diskotik." Mendengar perkataan Karim, aku terbelalak. Mustahil Erni ke diskotik. Walaupun aku pernah kerja di diskotik, satu kali pun aku tidak pernah membawa masuk istriku ke sana. Aku tidak percaya begitu saja dengan kata-kata Karim. Meskipun dalam otakku bercampur aduk tentang Erni, aku berusaha tenang, karena aku ingin tahu lebih jauh. Aku terkesan biasa dan menutup-nutupi kegugupanku. Lantas, tanyaku lagi sambil mengisap rokok. "Saya sengaja tidak menemui dan justru menghindar. Saya memperhatikan dan menjaga jarak," kata Karim melanjutkan cerita. "Dengan siapa Erni pergi?" tanyaku sedikit mendesak. "Penta dan Andi," tandas Karim dengan mimik serius. Karim tahu nama Andi, karena sama-sama bermain voli bersama di Fasum. Pertemuanku dengan Karim menambah informasi dan ku catat lagi dalam otak. Percaya tidak percaya, Karim tidak mungkin mengarang cerita. Aku menyimpan rapat-rapat informasi yang kudapat, aku tidak langsung bertanya kepada Erni dan Penta atau Andi. Aku menunggu apakah Erni atau Penta akan cerita kalau pernah ke diskotik. Beberapa hari aku di rumah tak ada cerita apapun mengenai diskotik. Lalu aku mencari celah, selagi Penta sekolah aku menggeledah kamar anakku, maupun kamarku sendiri. Aku mendapatkan sesuatu yang aneh, di kamar Penta tersimpan sebuah vape, rokok beraroma. Aku termangu, berarti anakku sudah mengisap rokok memakai vape. Aku taruh kembali di tempatnya tanpa mengusik. Semua petunjuk yang aku dapat, aku simpan rapi dalam benakku. Aku tidak keburu nafsu. Pikirku, disinilah aku akan mengalami ujian yang sebenarnya. Masih di rumahku, sore itu kami berkumpul menonton TV bersama. Tiba-tiba saja istriku keluar dari kamar membawa sebuah minuman. Mataku terkesiap, bukan minuman biasa. Minuman keras yang masih bersegel. Champagne, minuman itu adalah minuman keras yang cukup mahal dengan konsentrasi alkohol 42%. Aku mantan pemegang diskotik besar, aku tahu segala jenis minuman keras yang berkelas. Sejurus kemudian, aku menghubungkan dengan cerita Karim tempo hari, kalau Erni ke diskotik. "Yah, cobalah ini," kata istriku sambil menyodorkan minuman ke arahku tiba-tiba. Sementara Penta dan Andi menyaksikannya. Aku sebenarnya sudah berhenti minum minuman keras. Aku sudah menanggalkan semuanya, aku berhenti mengakses segala rupa yang berhubungan dengan dunia entertainment khususnya malam hari. Tanpa kata-kata, aku menerima botol itu dan mengamati. Dari kemasannya barang tersebut dikeluarkan atau dibeli di sebuah klub malam. Aku mengenal tanda sandi di bawah botol,
Hanya saja tidak bisa diketahui dari klub malam mana minuman ini. Yang jelas bukan dibeli di duty free, etalase toko minuman. Untuk meyakinkan lagi, aku buka tutup minuman itu, lalu aku ambil gelas untuk merasakan, dan minuman itu asli. Dulu semasa aku memegang diskotik, minuman ini aku bandrol dengan harga 850.000 per botol, itu masa dulu. Aku menutup kembali minuman dan kutaruh di belakang punggungku, aku akan membawa ke Sibolga dan aku berikan ke Sofyan. Alih-alih membawa oleh-oleh karena dia suka minum tuak dan sejenisnya. Aku ingin minuman itu tersingkir dari rumahku. Sejenak kemudian aku bertanya kepada Ernie, dari mana minuman ini didapat? Dari bos, orang Jepang. Aku menemani bos Jepang itu bersama dua orang temannya. Dan aku ditemani Rini Damai kawan kerja di kantor. Dia supervisor plan divisi mesin, dan satu lagi staf kantor bernama Pak Gito, kata Ernie menjelaskan. Aku langsung teringat Karim, berbeda ceritanya, batinku kemudian. Aku tidak menelisik perbedaan itu, aku setia menunggu cerita Ernie. Lantas, bagaimana minuman ini ibu bawa masih dalam keadaan utuh? Iya, bos itu mengambil minuman 2 botol, ternyata yang dihabiskan hanya 1 botol. Dan saat itu aku bercerita, bahwa suamiku pernah kerja di diskotik. Tamu-tamu itu kaget dan senang mendengar cerita kalau suami pernah kerja di klub malam, maka minuman ini dihadiahkan ke ayah. Mulutku membulat dan menyahut dengan suara, "Oh, begitu ceritanya." Hatiku sebenarnya bergejolak di malam hari itu, ingin semua kumuntahkan kejanggalan-kejanggalan yang selama ini aku simpan. Namun semua urung, demi titik terang yang aku inginkan dan bisa mengarah ke persoalan yang sebenarnya. Menjelang pagi aku pamitan pada istri dan anak, sekaligus Andi. Aku sempat berkata pada Andi, bantu jaga rumah ini ya. Tolong awasi Penta, agar tidak terlalu banyak bermain di luar. Setiba di Sibolga, aku menuju mes dan tidak berniat keluar dari mes. Aku masih sibuk dengan pikiranku, mencari cara bagaimana kecurigaan-kecurigaanku ini bisa mendapat petunjuk yang jelas. Aku duduk di kursi teras mes, aku menerawang jauh ke arah jalan raya, lalu lalang kendaraan tidak membuyarkan lamunanku. Di tengah lamunanku, tiba-tiba Mak Sebayang mendatangi aku agak mengagetkan. Jangan melamun. Bagaimana kabar keluargamu di rumah? Tanyanya sambil memegangi pundakku yang masih dalam posisi duduk di kursi. Alhamdulillah sehat Mak, semua. Bagaimana dengan istrimu? Apakah dia baik-baik saja? Aku tidak langsung menjawab, aku tersenyum tipis. Kemudian ku jawab singkat, ya begitulah Mak. Mak Sebayang iba melihatku, tatapannya sayu dan seolah mengetahui semua beban yang aku pikirkan. Aku memang paling dekat dengan Mak Sebayang di antara semua penyewa rumah miliknya. Aku sering diperlakukan istimewa. Masakan dan makanan yang diolah, anaknya si Delima, pasti disisihkan khusus untuk aku. Dan aku juga sering curhat ke beliau, karena aku sudah menganggap seperti ibuku sendiri. Di dalam perbincangan itu, tiba-tiba teleponku berdering. Penta menelpon dan menanyakan keadaanku. Dia selalu menanyakan kondisi perutku, asam lambung dan bekas jahitan di perut. Penta sangat rajin menanyakan hal itu. Anakmu Penta memang lain, meskipun masih sekolah tetapi dia seperti orang tua. Dia sering berkata sama saya kalau dia sangat sayang sama ayahnya, kata Mak Sebayang, sambil mengacungkan jempol ke arahku. Aku tersungging bangga atas kata-kata Mak Sebayang. Penta memang dekat juga dengan Mak Sebayang kalau kebetulan liburan. Suatu malam masih di Sibolga, Penta menelponku pada jam 2 dini hari. Tentu hal ini mengagetkan aku yang sedang lelap tidur. Masih dalam hawa mengantuk, lalu ku jawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahutnya dengan nada lirih. Ada apa malam-malam begini menelpon? Tanyaku dengan suara serak. Kangen sama ayah, tidak bisa tidur, katanya dengan suara lirih. Kenapa? Ada apa? Ini sudah larut, besok kamu harus sekolah, kataku mengingatkan. Iya, ya. Tapi Penta tidak bisa tidur, sahutnya. Lalu aku mendesaknya dengan berbagai pertanyaan, meskipun ngantuk, berusaha menggali informasi pada Penta. Namun lagi-lagi, anakku mengatakan tidak ada apa-apa. Hanya kangen saja. Aku yakin, Penta menyimpan rahasia besar yang dikemas rapi. Selama ini dia tidak berperilaku yang aneh-aneh, tetapi semenjak aku di Sibolga perengainya sering membawaku bertanya-tanya dan penasaran. Beberapa malam kemudian, aku masih di Sibolga. Penta kembali telepon, pada jam 2 dini hari. Dia mengatakan sama persis seperti tempo hari kalau dia kangen sama ayah.
Aku senantiasa mendengarkan keluhannya walaupun terasa ngantuk dan capek. Kali ini beda, dia mengutarakan sesuatu yang sedikit menjurus rasa cemburu. Cemburu terhadap perlakuan ibunya. Terhadap Andi, Ernie sering membelikan makanan yang lebih enak dan mahal, selalu disembunyikan. Penta tidak pernah protes, dia lebih banyak diam. Bahkan kalau ibunya marah, pasti berkata-kata tidak pantas. Ikut Darsa sana ke Sibolga, kalau tidak mau nurut ibu, kata Penta dengan nada sedih. Dalam hatiku merasa kecewa, karena Ernie berani menghardik anak dengan menyebut nama ayahnya tanpa kata pengikat keluarga, misalnya ayah atau bapak. Dia hanya menyebut Darsa. Keesokan hari aku beraktivitas di laut, mengawasi pekerjaan pembuatan breakwater. Udara panas dan pengap. Yang biasanya angin berhembus dari arah utara, saat itu terhenti. Bulan Desember biasanya angin utara sangat kencang dan kuat, hingga menimbulkan gelombang laut yang sangat besar. Namun kali ini senyap. Di tengah kesibukanku, tiba-tiba seorang kawan dari Medan menelpon. Dia bernama Yuli Lestari, dia memiliki usaha travel dan sering keluar masuk Singapura untuk mengantar tamu-tamunya. Siang itu dia menelpon sekedar bertanya kabarku di Sibolga. Di pertengahan cerita dia bertanya sesuatu, dengan sedikit hati-hati. "Mas, apa istrimu pergi ke Singapura?" tanya Yuli. "Aku tidak tahu," jawabku kemudian. "Memang kenapa Yul?" timpalku bertanya lagi. "Aku melihat istri Mas Darsa di Changi Airport. Dia bersama anak muda kira-kira berumur 27 tahun, kata Yuli dengan yakin. Aku terhenyak, darahku mengalir deras, kepalaku terasa berkunang-kunang. Sesaat aku tertegun tidak berkata-kata. Lalu Yuli memanggilku 2 kali karena tidak ada respon dariku. "Sebentar." "Sebentar," sahutku gugup. "Apakah kamu ketemu dia?" tanyaku kemudian. "Tidak, aku tidak menemuinya dan dia juga tidak tahu aku. Tetapi aku sempat mengambil foto untuk Mas Darsa." Foto itu langsung dikirim melalui ponsel. Gambar agak kurang jelas, tetapi itu jelas-jelas foto Ernie dan Andi yang sedang duduk di sofa ruang tunggu. Aku menahan nafas, mengalir perlahan dan berdesis, hingga aku mendengar nafasku sendiri. Aku benar-benar kelimpungan, semakin hari benar-benar semakin jelas rentetan-rentetan peristiwa yang mengarah ke Ernie. Aku menahan diri, aku berusaha sabar dan sabar, aku teringat almarhum ibuku, aku teringat pesan almarhum bapak mertua. Ibu mertua dan bapak mertuaku telah meninggal 3 tahun sejak dari Medan, sedang ibu mertua menyusul 1 tahun kemudian. Kata-kata bapak mertua teringat kembali, seolah aku baru mendengarnya kemarin pagi. Kata-kata, "Titip, minta tolong titip jangan ikuti arus Ernie" seolah menjadi mahkota di atas kepalaku. Selalu kuingat dan selalu kurasa. Dari hari ke hari, aku semakin berat merasakan rumah tanggaku. Seharusnya aku sudah harus turun mendudukan perkara dengan istriku. Satu hal yang paling berat, adalah nasib anakku nanti bagaimana kalau terjadi kekisruhan terus dengan ibunya. Aku tandaskan lagi. Ernie tidak ada belas kasihan kalau menghajar anak. Aku benar-benar merasakan dilema yang sangat berat. Hari-hariku terbawa perasaan yang sangat emosional. Rasa sedih, rasa tidak percaya, rasa putus asa semua merangsek. Akibat tekanan ini, aku tidak bernafsu makan, sering terlambat makan, dan susah tidur. Padahal pagi hari aku harus fit untuk bekerja di medan yang berat. Tak jarang aku merasakan sakit perut, asam lambung kambuh. Bolak-balik aku ke puskesmas. Dan tentunya hal ini diketahui Penta, hal ini membuat dia gelisah dan tentunya berefek pada pelajaran sekolah. Apalagi Penta sering kesulitan tidur. Pada saat aku merasakan sakit perut, tiba-tiba Penta telepon, dia menangis mendengar ayahnya sakit perut lagi. Hampir-hampir dia menyusulku ke Sibolga. Aku melarang karena ada kewajiban sekolah setiap hari. Pada penghujung akhir bulan Agustus, adalah sebuah titik momen besar. Pada jam 2 dini hari, anakku Penta menelpon kembali. Kali ini membuat aku tergetar hebat, Penta menangis sejadi-jadinya. Aku kebingungan karena tangis di telepon tidak bisa kusela sedikit pun. Penta menangis seolah meluapkan seluruh emosinya di hadapanku melalui ponsel. Aku hanya bisa berucap, "Tenang, tenang, tenang." Sejenak kemudian tangis itu mereda, tetapi suara tangis belum terhenti. Aku memberikan kesempatan, agar sampai tenang baru bisa bicara. Aku membayangkan keadaan anakku sendirian di kamar pada malam hari, dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku yakin dia panik dan frustasi hebat. Ayah kena tipu. Ibu berkhianat sama ayah,
kata Penta sambil teriak menangis. Seketika, aku bagaikan palu besi sekujur tubuhku mendengar kata Penta. Darahku membuncah, detak jantungku berdecak hebat, tenggorokanku tersumpal. Aku sesak nafas. Aku berusaha menguasai diri. Aku berkali-kali istighfar. Suara Penta masih terisak kuat. Dia paham aku syok, karena tidak bersuara sedikit pun. Sejenak kemudian, aku bisa menguasai diri, lalu aku bertanya lagi kepada Penta. Penta, apa yang terjadi? Ibumu kenapa? Tanyaku masih bergetar meskipun aku sudah bisa menguasai diri. Ayah tahu tidak, ayah kena tipu muslihat ibu. Andi itu bukan siapa-siapanya Bude Lisna. Andi adalah pacar ibu, kata anakku dengan nada emosional yang tinggi. Suaranya bergetar hebat, tangisnya semakin keras. Aku bagai terkena kilatan petir yang menggelegar, hingga menyabet dari ujung kepala hingga kaki. Aku terkapar di atas kasur, namun bukan pingsan. Aku lemas, tapi sadar sepenuhnya. Suara Penta masih di sana, memanggil-manggil namaku. Lalu aku raih lagi, dan aku mencoba kembali mendengarkannya. Yah, Penta tidak mau kehilangan ayah, Penta tidak mau ayah mati gara-gara memikirkan ibu. Ayah sakit gara-gara ibu. Yah, Penta sudah tidak kuat siksaan ini. Ibu tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap anak sendiri. Penta bisa gila, Penta bisa stres menghadapi ibu setiap hari. Penta sering dipukuli, diancam. Bahkan diancam mau dibunuh kalau lapor ayah. Kata Penta panjang lebar dan tidak terputus. Aku mendengar kata-kata itu rasanya mau menjerit. Anakku menjadi korban keganasan ibunya. Malam itu tidak sadar, air mataku jatuh, begitu teringat almarhum ibu, almarhum bapak mertua. Pesan-pesan itu seperti membuktikan bahwa Erni memang benar-benar perempuan yang amat keji dan sesat. Aku telah terjebak dalam konspirasinya, memberi izin anak muda tinggal di rumah. Aku masuk konspirasi yang tidak menguntungkan bagiku, justru sebaliknya menjerumuskan diriku sendiri. Tetapi aku sadar, apapun yang namanya konspirasi pasti membuat blunder, karena menisbatkan perbuatan penuh bohong. Aku telah membohongi beberapa tetangga, teman, dan banyak orang demi Andi, demi istriku yang hendak balas budi. Ternyata, aku sekarang menanggung konspirasi busuk itu. Aku benar-benar tertipu seperti kata Penta. Malam itu Penta masih berkata-kata dengan nada sedih dan emosional. Lalu katanya lagi, ayah. Setiap ayah pulang dari Sibolga, Andi menempati kamar belakang. Tetapi kalau ayah balik ke Sibolga, Andi tidur satu kamar bersama ibu, setiap malam. Ayah. Penta sudah tidak kuat melihat kelakuan ibu seperti ini. Penta jijik dan stres. Selama ini Penta menahan dan menahan, untuk tidak membocorkan rahasia di rumah. Karena Penta diancam ibu setiap hari. Malam itu aku mengakhiri keluhan Penta, jam telah menunjukkan pukul 4 pagi menjelang subuh. Penta sudah agak tenang setelah aku memberi semangat agar tidak usah takut. Semua persoalan akan selesai, ungkapku kepadanya. Malam itu aku tidak bisa tidur barang sedetik pun. Aku benar-benar lemas dengan kejadian tadi malam sewaktu Penta menangis histeris. Cepat atau lambat aku pasti mengambil suatu keputusan. Aku benar-benar kacau, hampir saja aku tidak kuat memikul beban ini. Sung. Meskipun dalam keadaan kalut dan sedih, di mata anakku Penta, aku tidak boleh lemah apalagi menunjukkan keputusasaan. Aku harus tegar dan tidak boleh ambruk karenanya. Penta sangat bergantung denganku, terutama mental. Penta meminta aku untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini, dia tidak mau berlarut-larut. Dan satu pesan Penta, aku menyelesaikan persoalan itu agar tidak menimbulkan kekacauan atau dengan cara kekerasan. Penta sangat takut apabila ibunya mengetahui, dialah yang melapor padaku. Sekali-kali, tidak. Aku tidak memakai cara kekerasan. Aku ada cara, aku akan membuang duri dalam daging terlebih dahulu, aku harus menyingkirkan Andi jauh-jauh. Aku akan menyuruh Erni, agar Andi meninggalkan rumah. Apabila Erni tidak sanggup mengeluarkan Andi dari rumah, tentulah aku yang akan turun tangan. Dan pasti akan lain ceritanya. Perbuatan Erni sudah tidak bermoral dan bejat. Kali ini aku sudah tidak memiliki ruang untuk Erni. Aku sadar sepenuhnya, Erni yang memulai ini semua, dialah dalang semuanya, hingga membuat tipu muslihat di depan anak dan suami. Aku menyalahkan biang kerok pertama adalah istriku sendiri, Andi hanyalah objek kedua.
Namun aku merasa jijik dan menggelegar darahku apabila menyebut nama Andi. Mungkin saja kalau tidak mengingat anak semata wayangku, anak itu sudah aku cincang bagai daging rendang, tak peduli dengan konsekuensinya. Namun, nasi telah menjadi bubur. Aku tidak perlu melampiaskan dendamku. Kalau aku brutal menangani persoalan ini, maka yang akan celaka seumur hidup adalah aku dan Penta sendiri. Yang jelas akan mengalami depresi tidak berujung. Kalau kasus diangkat ke permukaan, maka yang jadi kunci atas kelakuan tidak senonoh ini adalah Penta, karena dia yang menyaksikan sehari-hari perbuatan tidak bermoral itu. Hal ini akan mengganggu kelangsungan usia pendidikannya. Aku tidak mau mengorbankan anak. Sederhana saja, Andi harus keluar dari rumah. Masalah Ernie, aku masih mengulur waktu dan melihat perkembangannya. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku sebenarnya sudah tidak bisa menerima Ernie lagi. Bukan karena pesan almarhum ibuku dan bukan pesan dari bapak mertuaku. Namun alasan yang sudah tidak bisa diberi ampun karena perbuatannya. Rumahku yang kubeli ketika masih lajang, kini menjadi ajang mesum yang sangat menjijikan. Bagiku Ernie telah menjadi bungkus sebuah makanan yang tidak ada gunanya, rusak dan menjadi barang rongsokan. Kali ini aku pulang, menelpon Ernie sebelumnya untuk memberitahu. Saat itu Ernie belum pulang kerja dari kantornya. Sedangkan Andi di luar, yang katanya mencari pekerjaan. Sesampai di rumah aku disambut Penta yang baru saja pulang les private di GO. Aku kaget, anakku kurus, muka pucat dan matanya cekung. Aku rangkul anakku dengan rasa haru dan sedih. Penta menangis sejadi-jadinya lagi, aku benar-benar ternyuh, ulu hatiku bagai tersumbat sesuatu yang menyebabkan aku sulit bicara. Penta tidak melepaskan pelukannya, air matanya menetes tumpah di pundakku hingga membasahi baju yang kupakai. Yah, tolong ayah selesaikan ini dengan cara ayah. Penta percaya ayah bisa menyelesaikan semua ini. Tetapi Penta takut kalau ibu mengetahui bahwa semua ini gara-gara saya, kata anakku dengan nada lirih, suara tangisnya belum terputus. Kamu tidak usah khawatir. Ayah untuk saat ini fokus dulu ke Andi. Dia harus keluar dan harus menjauhi keluarga kita. Ayah tidak akan menyinggung perselingkuhan seperti yang kamu ceritakan lewat telepon. Itu perkara selanjutnya setelah Andi pergi. Tandasku meyakinkan Penta. Penta, agar tidak tercium ibumu masalah ini, kamu harus bersikap seperti biasanya. Kamu main gitar dan bernyanyi dengan gitarmu itu, kataku menganjurkan pada Penta. Kamu juga tidak usah takut, ayah pulang hari ini telah menghubungi ibumu memberitahu. Jadi semua tidak ada yang mencurigakan, imbuhku lagi kepada Penta, yang kini telah duduk berhadap-hadapan denganku. Untuk membuang kepedihannya, lalu aku mengajaknya keluar rumah jalan-jalan. Aku pun memberitahu Ernie lewat telepon kalau hendak mencari barang-barang keperluan kantor di toko. Aku ajak Penta makan di luar, aku mengajak ke mall mencari makanan yang disukai. Karena kebiasaan ibunya sering mengajak mall, kali ini aku yang mengajaknya. Aku kaget, melihat cara Penta makan seperti orang kelaparan. Bisa jadi, selama ini Ernie memasak tetapi bukan untuk anaknya, melainkan untuk Andi saja. Karena akhir-akhir ini, Penta diancam dan ditekan, sehingga ibunya jarang menyediakan makanan untuknya. Untuk itu aku sering mengirimi uang secara diam-diam untuk Penta. Penta, ayah mau tanya. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering ditekan dan diancam ibumu sampai-sampai makanan pun dibedakan? Tanyaku kemudian. Lalu Penta bercerita setelah puas makan. Saya sering protes. Saya sering mengingatkan ibu agar tidak melakukan perselingkuhan. Kasihan ayah, jauh-jauh cari uang, tetapi untuk menghidupi orang yang berkhianat, kata Penta menjelaskan. Jadi ya, sejak itulah ibu membenci saya, marah-marah pada saya. Tetapi Penta tidak diam, beberapa hari lagi saya protes lagi. Saya selalu berkata, bahwa tindakan ibu merupakan perbuatan dosa besar. Hentikan, imbuh Penta lagi. Aku bersungut-sungut, memahami cerita Penta. Masih kata Penta, setiap dirinya protes, maka ibunya selalu berdalih bahwa uang yang untuk menghidupi Andi adalah hasil kerja dirinya sendiri. Bukan dari Darsa. Ibunya juga sering membentak Penta dan berkata, kau tahu apa anak kecil? Aku terdiam sejenak, mendengar penuturan Penta. Jelas-jelas Ernie sudah mati rasa denganku. Meskipun dia sudah menjadi barang rongsokan yang tidak berguna, aku masih bersabar, dan menyingkirkan rasa jijik itu. Sekali lagi aku tandaskan, aku tidak mau mengorbankan Penta. Penta sudah sumringah, nasihat dan saranku didengar untuk membuang rasa curiga ibunya.
Pada malam harinya, aku bersama istriku berbincang-bincang, sementara Penta di kamar main gitar. Andi belum pulang. Aku berbicara dari hati ke Ernie. Aku tidak menyiratkan raut wajah yang membuat curiga secuil pun, padahal hatiku bergejolak sangat hebat, melihat raut wajah Ernie, teramat sangat berat. Rasanya sudah mual di perut. Aku juga sudah hilang rasa terhadap Ernie, mungkin seperti Ernie telah hilang rasa kepadaku. Ibu, apakah Andi sudah dapat pekerjaan? Tanyaku sambil menyeduh kopi yang dibuat Penta sejak tadi. Aku berakting seolah tidak ada yang aneh pada diriku. Belum. Memang kenapa? Tanya Ernie balik. Sudah saatnya Andi harus mandiri. Saya rasa sudah cukup setelah sekian lama di sini. Saya rasa balas budi terhadap Teh Lisna sudah cukup. Dia harus hidup mandiri di luar, tandasku menjelaskan. Tetapi, kasihan ya. Dia belum dapat kerja, sanggah Ernie. Saya rasa itu bukan urusan kita lagi. Dia ada orang tua, dia ada saudara, Teh Lisna. Bukankah mereka bisa membantu? Kilahku beralasan. Sejak pembicaraan itu, Ernie terlihat seperti tidak tenang. Raut wajahnya yang ceria benar-benar dipaksakan di depan Penta ataupun di depanku. Beberapa hari di rumah, aku menghabiskan waktu bersama Penta, jalan dan makan di luar. Dia mulai terlihat senang seperti sudah tidak ada masalah. Namun, ibunya bersikap kebalikannya. Wajahnya sering terlihat gelisah bahkan panik. Panik kemungkinan akan berjauhan dengan Andi. Saat aku di rumah, Andi sering bersikap kaku dan terlihat gelisah. Suatu ketika Penta memberitahuku bahwa ibunya telepon dari kantor. Dia bertanya kepada Penta, kenapa ayah tiba-tiba menyuruh Andi pergi. Dan Penta menjawab bahwa dirinya tidak tahu menahu. Akhirnya, sebelum saya balik ke Sibolga, Andi berkemas dan pamit untuk pergi meninggalkan rumah mencari kos di luar. Dari sini awal aku menyelesaikan persoalan. Penta merasa agak lega, hanya saja dia masih merasa takut dengan ibunya. Masih di Medan, aku sempatkan bertandang ke rumah tetangga. Obrolan kami tertuju pada rumah tanggaku. Mereka sangat senang menyikapi keputusanku untuk mengeluarkan Andi dari rumah. Sebenarnya aku merasa malu karena sejak awal Andi masuk rumahku, aku telah mengelabuhi mereka. Lalu, akhirnya aku minta maaf, selama ini berbohong telah memasukkan orang yang tidak ada ikatan saudara apapun. Mereka sudah paham. Mereka menyaksikan hari-hari bagaimana hubungan Ernie dan Andi. Semua tetangga sekeliling tahu hanya saja masih menjaga namaku. Bahkan sampai ada yang hendak menggerebek rumahku dikala aku di Sibolga. Lagi-lagi niat RT itu urung karena masih menjaga namaku. Kala itu perbuatan Ernie dan Andi membuat tetangga risih. Selepas liburanku habis, aku kembali ke Sibolga untuk aktivitas pekerjaan. Sebagian belenggu yang melilit di rumahku terlepas. Penta sedikit lega, akan tetapi kali ini yang dihadapi ibunya. Sikap ibunya acuh tak acuh, sering tidak diberi makan dan sering tidak diberi uang saku. Padahal bulanan yang aku berikan untuk Ernie cukup, bahkan lebih dari cukup. Meskipun Penta tidak makan di rumah, toh Penta tetap bisa makan di luar. Kemungkinan juga Ernie bertanya-tanya, anaknya makan di mana dan dari mana uangnya kalau makan di luar. Ernie tidak pernah bertanya baik kepada Penta maupun aku. Dan aku juga tidak pernah cerita kalau menyisihkan uang untuk Penta. Kisah hidup ini, aku akhiri sampai di sini. Lantas bagaimana keputusan terakhirku? Apa yang dilakukan anak sematawayangku terhadap ibu dan ayahnya? Nantikan lanjutan cerita di episode terakhir atau 4. Untuk itu mohon bisa memberikan like, komen, share dan subscribe.